Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisha Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama lengkap Abu Dzar Al-Ghifari adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Sejak kecil ia telah terbiasa dengan kekerasan dan teror. Dari situlah ia menjadi salah satu perompak yang besar dan ditakuti. Hingga akhirnya datanglah hidayah dari Allah. Abu Dzar sangat menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan para korbannya menderita dan mengalami kerugian, kerusakan, dan derita para korban yang disebabkan oleh aksinya itulah yang menjadi celah membuat ia menjadi masuk Islam. Ia pun akhirnya mengajak seluruh teman-temannya untuk bertaubat. Namun kaumnya menolak dia dan ia diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak sendirian, ditemani dengan ibu dan saudara laki-lakinya yang bernama Anis Al-Ghifari. Mereka kemudian pindah ke Najd atas, atau lebih kita kenal sekarang dengan nama Riyadh atau Arab Saudi. Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya menjadi sosok revolusioner di tempat tinggalnya yang baru. Ia banyak menciptakan ide-ide revolusioner, namun sayang idenya ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari hijrah ke Makkah. Saat ia datang ke Makkah, kondisi Makkah sedang kacau dan ada pertentangan antara suku kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar Al-Ghifari pun langsung tertarik untuk masuk agama Islam. Sampainya di Makkah, ia langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW untuk berbayat. Namun sayang sekali, ia tidak bisa menemui Rasulullah pada hari itu. Abu Dzar Al-Ghifari pun baru bisa bertemu dengan Rasulullah pada hari kedua setelah ia tiba di Makkah, karena suasana di Makkah yang tidak kondusif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun secara terang-terangan Abu Dzar Al-Ghifari mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya ia pun mendapat siksaan dari para penduduk kaum kafir Quraisy itu. Abu Dzar terus mengulangi perbuatannya hingga penduduk Makkah akhirnya berhenti menyiksa karena mengetahui bahwa Abu Dzar keturunan dari suku Ghifar. Setelah masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sahabat yang sangat masyhur. Bahkan ia berhasil mengislamkan hampir seluruh sukunya yang suka merampok. Bukan hanya itu saja, Abu Dzar Al-Ghifari ini juga dapat dilihat dari penolakan gaya hidupnya yang kapitalis. Ia merupakan pribadi yang sangat dermawan dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, ia sangat keras dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluannya hukumnya. Abu Dzar Al-Ghifari juga dikenal dengan orang yang setia kepada Rasulullah. Bahkan ia pernah menjadi pembawa bendera perang sukunya dalam perang Hunain. Dan meskipun Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai sahabat yang paling miskin, tetapi Rasulullah SAW tetap memerintahkannya untuk bersedekah. Menurut cerita, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, kalau engkau membuat sup, perbanyaklah kuahnya, dan hendaknya engkau bagikan kepada tetanggamu. Kemudian Abu Dzar menjawab, tetapi sup saya istimewa ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya lagi, apa maksudmu? Abu Dzar menjawab, sup saya hanya terdiri dari air putih, dibubuhi garam dan sedikit irisan bawang. Namun, apa yang disabdakan Rasul? Tidak mengapa, terang beliau. Kemudian Abu Dzar melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Maka tetangga yang menerima sup Abu Dzar itu merasa terharu dan membalasnya dengan memberikan menu yang lebih baik. Dan Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah diuji oleh Muawiyah. Karena sebab orang-orang miskin mulai berani menuntut hak mereka. Tidak sekali dua kali Abu Dzar dipanggil gubernur.
pada Muawiyah, Abu Dzar tidak segan berkata, "Jika kemegahan ini datang dari uang umat, kamu pengkhianat. Bila datang dari uangmu sendiri, kamu orang yang melampaui batas." Abu Dzar juga tidak segan berkata pada Muawiyah, "Aku tidak bisa memahami perbuatan ini bisa terjadi di tengah umat Islam. Ini tidak terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Aku menyaksikan kebenaran tengah diremangkan dan kebatilan dinyalakan. Kejujuran dan ditinggalkan dan sifat mementingkan diri sendiri dibangga-banggakan." Sebelum ia membalik badan dan pergi dari hadapan Muawiyah tanpa pamit dan ucapan salam, ia mengunci nasihatnya dengan menunjuk wajah Muawiyah dan mengutip kembali kalimat Rasulullah. Seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang yang tinggal dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Abu Dzar adalah salah seorang sahabat yang terhormat. Komitmennya terletak pada ajaran Rasulullah, bukan penguasa di hadapannya. Ia yakin umat Islam tidak boleh menumpuk harta melebihi kebutuhannya, sampai setiap muslim terpenuhi kebutuhan pokoknya. Keyakinan itu ia semprotkan pada para penimbun harta yang bandel. Abu Dzar pernah dikirimi bawahan Muawiyah sekarung uang dinar. Ia menyeret uang itu di malam hari dan membagikannya pada warga miskin Suriah. Ketika Muawiyah berkilah bahwa uang itu adalah salah sasaran dan memintanya kembali, Abu Dzar bersusah payah mengumpulkannya lagi, menyeret dan membantingnya di hadapan Muawiyah. Bila ini adalah siasatmu, semoga Allah mengampunimu. Bila murni ini kesalahpahaman, itu membuktikan kamu memilih bawahan-bawahan yang buruk. Ia juga menolak bungkuk di hadapan kekuasaan manusia yang memegang politik sebagai panglima, bukan nilai-nilai luhur Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai penyayang kaum du'afa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadiannya. Prinsip hidup dan kepribadiannya sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetap ia pegang di tempat barunya di Syria. Namun, di tempat baru ini, ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewah. Ia malahan memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapat hak istimewa. Dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egaliter Abu Dzar Al-Ghifari membangkitkan massa melawan penguasa dan kaum borjuis itu. Keteguhan prinsipnya itu membuatnya sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempat. Ketika Muawiyah membangun istana hijaunya Al-Khizra, salah satu ahli sufah atau sahabat Nabi SAW yang tinggal di serambi Masjid Nabawi ini mengkritik khalifah. Kalau Anda membangun istana ini dari uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri, berarti Anda melakukan israf atau pemborosan. Muawiyah hanya terpesona dan tidak menjawab peringatan itu. Muawiyah berusaha keras agar Abu Dzar Al-Ghifari tidak meneruskan ajarannya, tapi penganjur egaliterisme itu tetap pada prinsipnya. Muawiyah kemudian mengatur sebuah diskusi antara Abu Dzar dan ahli-ahli agama. Sayang, pendapat para ahli itu tidak mempengaruhinya. Muawiyah melarang rakyat berhubungan atau mendengarkan pengajaran salah satu sahabat yang ikut dalam penaklukan Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, kendati demikian, rakyat tetap berduyun-duyun meminta nasihatnya. Akhirnya, Muawiyah mengadu kepada Khalifah Utsman. Ia mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari mengajarkan kebencian kelas di Syria, hal yang dianggapnya dapat membawa akibat yang serius. Lantas, Khalifah Utsman memanggil Abu Dzar Al-Ghifari ke Madinah dengan bijak dan lembut. Ditawarinya unta gemuk yang akan mencukupi kebutuhan susunya tiap pagi dan sore. Tetapi, apa jawaban Abu Dzar? "Aku tak perlu akan dunia, tuan-tuan," tegas Abu Dzar. Keberanian dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Hasan Basri,
Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Karena itulah tak berlebihan jika sahabat Ali pernah berkata, saat ini tidak ada satupun orang di dunia kecuali Abu Dzar yang tidak takut pada semburan tuduhan yang diucapkan oleh penjahat agama. Bahkan Ali pun bukan yang terkecuali. Dalam kisah ini dapat kita simpulkan bahwa keteladanan Abu Dzar yang bisa kita ambil adalah saat kita berniat ingin merubah menjadi baik, pasti Allah akan menolong kita, menunjukkan jalan terbaik dan menemukan kita dengan orang-orang yang baik. Dan janganlah kita berbuat sombong atas apa yang telah kita capai, dan janganlah kita berbuat semena-mena untuk apa yang telah kita capai. Seperti kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini yang membuat kita menjadikan keteladanan ini untuk kita agar kita tidak sombong terhadap apa yang sudah kita usahakan, malah harus terus bersujud kepada Allah agar kita dapat menjadi lebih baik. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.